Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Hari ini saya akan melanjutkan materi minggu lalu pada mata kuliah seminar keolahragaan atau mata kuliah seminar. Nah, teman-teman yang saya banggakan, langsung saja saya akan masukkan eh, materi kita hari ini. Nah, berikut materi untuk hari ini yang menjadi bahan diskusi bagi kita sekalian, yakni susunan kepanitiaan dalam seminar atau susunan kepanitiaan seminar. Materi ini merupakan materi lanjutan. Jadi materi ini berisikan pendalaman lagi dari materi yang sebelumnya atau materi yang minggu kemarin. Nah, berikut saya akan menyampaikan beberapa susunan kepanitiaan dalam sebuah seminar. Nah, dalam sebuah seminar, sebelum menginjak melakukan kegiatan seminar, kita harus membentuk dulu panitia besar dan panitia kecil. Nah, kepanitiaan seminar ini merupakan sebuah tim atau tim yang bertugas untuk mengawal atau dalam hal ini adalah melaksanakan kegiatan seminar hingga seminar itu dibubarkan. Jadi susunan kepanitiaan ini diharapkan dapat menyelenggarakan dan dapat mensukseskan kegiatan seminar. Nah, pada awal perkuliahan ini atau 8 minggu yang lalu sudah saya sampaikan bahwa target perkuliahan kita hari ini adalah perkuliahan kita semester ini adalah penyelenggaraan seminar. Nah, dalam penyelenggaraan seminar tersebut, teman-teman silahkan membuat seminar, ya, membuat seminar yang nanti akan dilaksanakan pada bulan yang sudah disepakati. Nah, kepanitiaan seminar itu terdiri dari mahasiswa tingkat 4, ya, dari mahasiswa sederajat dengan teman-teman sekalian, mulai dari kelas A hingga kelas akhir atau kelas E. Itu nanti dibentuk sebuah kepanitiaan sebagai penyelenggara seminar nasional. Nah, langsung saja teman-teman, berikut adalah beberapa kepanitiaan dalam seminar. Nah, di dalam sebuah kepanitiaan itu ada dinamakan panitia besar. Panitia besar inilah adalah panitia yang sebagai front maker atau panitia yang berperan besar, bukan berperan besar, tapi berperan yang paling depan yang ada pada kegiatan seminar tersebut. Ya, apa saja susunan kepanitiaan di panitia besar? Antara lain meliputi gambar yang sudah saya share ini. Nah, ada penanggung jawab itu yang paling utama, kemudian ketua, wakil ketua, dan wakil ketua itu sendiri ada beberapa si, ada si sekretariatan atau sekretaris, ada si bendahara, perlengkapan acara, konsumsi, pubdekdok, humas, dan keamanan. Nah, teman-teman, seminar yang akan dilakukan sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi, seminar itu bisa dilakukan secara daring atau melalui online, atau bisa juga secara offline atau secara langsung datang pada kegiatan seminar itu dilakukan. Nah, yang paling utama dalam pembentukan seminar itu ada penanggung jawab kegiatan tersebut.
Nah, penanggung jawab di sini utamanya adalah pelindung acara tersebut. Acara tersebut atau acara seminar ini pelindungnya adalah penanggung jawab yang sudah ditentukan tersebut. Next ada ketua. Nah, ketua inilah yang memperkasai atau yang memimpin jalannya kegiatan, mengkonsep suatu acara, kemudian mengkonsep suatu kegiatan hingga mengawal kegiatan itu nanti bisa sukses. Ya, banyak sekali job desk-nya pada ketua dalam sebuah seminar itu. Ya, yang pertama melaporkan tanggung jawab kegiatan seminar tersebut kepada penanggung jawab, kepada pusat. Kemudian ketua itu job desk-nya adalah mengatur kegiatan tersebut agar terselenggara secara sukses. Ya. Kemudian di ketua ini juga mengkoordinasikan sisinya untuk bertugas secara baik dan benar. Nah, next ada wakil ketua. Wakil ketua ini merupakan pembantu dari jabatan ketua, yang mana wakil ketua ini biasanya ada wakil ketua 1, 2, ataupun 3. Pembentukannya tergantung dari besarnya acara tersebut. Biasanya dalam sebuah seminar nasional ada wakil ketua 1 saja atau paling banyak hanya 2 wakil. Wakil 1 bidang acara atau penyelenggaraan acara, dan wakil kedua adalah penanggung jawab bagian hubungan antara masyarakat. Jadi yang mengatur di dalam, ini wakil yang pertama, dan yang mengatur yang di depan atau yang di luar seminar ini adalah handle dari wakil ketua kedua. Jadi kembali lagi bahwa berapa banyak ketua yang harus dilakukan ini atau harus dibentuk ini adalah terserah atau dari ketua ataupun melihat acara tersebut. Kalau diperlukan 1 ya cukup 1 saja, jika 2 dibentuk 2 wakil saja. Next ada sekretaris. Nah, sekretaris ini biasanya menjadi notulen dalam sebuah rapat di kegiatan seminar tersebut. Kemudian sekretaris juga adalah bidang pengarsipan ataupun bidang yang mempertanggungjawabkan kegiatan kepada ketua dan wakil ketua. Kemudian ada bendahara. Nah, bendahara ini bisa dibilang yang mengkoordinasikan bagian dana. Entah itu dana yang masuk ataupun dana yang keluar. Nah, dana yang masuk biasanya dana yang dari sponsor ataupun dari registrasi pembayaran, ini melalui bendahara. Dan bendahara juga tadi saya sudah sebutkan bahwa dia bertanggung jawab atas keuangan, yang mana keuangan itu ada keuangan yang masuk ataupun keluar. Masuk yang tadi sudah saya jabarkan, masuk dari sponsor atau registrasi anggota, registrasi mohon maaf, baterai saya habis.
Saya ulangi lagi bahwa bendahara ini selain bertanggung jawab uang masuk yang dari sponsor ataupun dari registrasi, juga bertanggung jawab keluar. Sisi CAC ya, yang saya sebutkan di sini adalah sisi yang ada pada gambar yang sudah saya sebarkan ini mungkin membutuhkan dana atau membutuhkan perlengkapan yang harus dilengkapi, ya. Maka urusannya adalah pada wakil bendahara. Nah, mungkin nanti biasanya perlengkapan sesi atau sisi yang lain membuat proposal atau mungkin LPG yang nanti akan dilihat oleh bendahara selaku pemegang uang agar kebutuhan untuk LPG itu dapat di di ACC atau dapat diterima. Sehingga pengeluaran atau uang yang keluar atau mungkin pendanaan yang keluar ini bisa segera diberikan. Nah, selanjutnya perlengkapan. Perlengkapan di sini berhubungan dengan pertanggungjawabannya terkait kelengkapan sarana dan prasarana yang ada pada kegiatan seminar tersebut. Nah, perlengkapan contohnya adalah pengurusan izin seminar, kemudian pengurusan sewa gedung, kemudian bisa perlengkapan seperti pengadaan seminar kit, ya, seminar kit atau sertifikat. Nah, ini sangat banyak sekali dalam sebuah seminar. Dalam sebuah seminar itu perlengkapan ini job list-nya bisa banyak, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ya. Kemudian di perlengkapan ini bisa juga merangkap di dalamnya adalah sebagai tim kreatif dalam sebuah seminar. Apa maksudnya tim kreatif? Nah, tim kreatif di sini bukan masuk dalam si acara, tapi dalam perlengkapan ini bagaimana mendesain backdrop, mendesain sertifikat. Nah, ini sangat kompleks sekali pada si perlengkapan karena tugasnya ada banyak sekali. Next, ada si acara. Si acara ini adalah pengatur acara dalam sebuah seminar. Mulai dari penyusunan bagaimana acara itu dapat terlaksana, ya. Kemudian si acara ini bertugas menghandle acara jika terjadi sebuah permasalahan dalam acara tersebut. Si acara ini tadi sudah saya sampaikan bahwa perancang acara, pengatur acara, bagaimana acara itu dapat terselenggarakan, bagaimana susunan acaranya, mulai dari awal hingga akhir nanti seperti apa. Acara inilah atau si acara inilah yang bertugas mengaturnya. Beda dengan ketua. Jika ketua tadi ada pada bagian pada tugas ketua panitia yang mana panitia ini dapat mengawal acara tersebut dapat sukses. Nah, kata mengawal inilah sebagai acuan kerja pada si acara. Ketua hanya terima beres dan dapat melakukan persetujuan acara itu dilaksanakannya seperti apa. Si acara mengkonsep acara sedemikian rupa
kemudian membicarakan pada ketua, ketua setuju dapat berjalan. Tapi sebaliknya, jika ketua tidak setuju, maka si acara dapat melakukan perbaikan sehingga acara tersebut dapat terlaksana. Kemudian si konsumsi. Nah, si konsumsi ini di bawah ini sebenarnya rata semua ya. Tapi berhubung tidak jelas, saya bikin ke bawah. Kemudian si konsumsi ini adalah penyelenggara konsumsi yang ada pada kegiatan rapat tersebut. Seperti penyediaan makan, seperti makan berat, snack, baik itu bagi kru atau bagi kepanitiaan, kemudian bagi peserta, pemakalah, ataupun bagi pemateri. Itu ada pada si konsumsi. Kemudian pubdekdok. Nah, publikasi, dekorasi, dan dokumentasi. Nah, ini sebenarnya hampir mirip dengan perlengkapan pengadaan sertifikat, desainan backdrop, sertifikat, dan lain-lain. Tapi di pubdekdok biasanya paling banyak adalah pengabadian gambar, kemudian video, agar dapat diarsipkan. Ya, biasanya yang moto-moto dalam sebuah seminar, sebuah kegiatan, melakukan video. Nah, ini adalah tugas dari pubdekdok. Dan yang selanjutnya, humas, hubungan pada masyarakat. Nah, ini biasanya ada pada kepanitiaan bagian anggota atau bagian pendaftaran. Nah, si pendaftaran dalam sebuah seminar. Nah, dalam sebuah seminar ini atau mungkin penanggung jawab atau kontak person dalam sebuah seminar, nah ini tugasnya pada humas. Jadi tidak pada ketua, tidak ada pada wakil ketua ataupun sekretaris, tapi pada humas. Humas ini nanti menyebarluaskan informasi bahwa akan diadakan seminar, baik berupa brosur, berupa undangan, dan lain-lain, hubungannya dengan masyarakat. Misalkan ada yang tanya, acaranya kapan, siapa, kemudian berapa biayanya, ini pada humas. Humas biasanya mengatur selain pendaftaran, juga mengatur tugas-tugas tambahan pada si seminar. Maksudnya apa? Yang berhubungan dengan masyarakat. Maksudnya apa? Misalkan ada dalam sebuah seminar itu diadakan proceeding atau seminar proceeding. Jadi ada pemakalah tambahan. Nah, si humas ini juga mengatur pada bagian pengumpulan abstrak, pengumpulan full paper, kemudian pengecekan naskah dan lain-lainnya. Nah, ini adalah tugas tambahan pada humas. Kemudian keamanan biasanya berhubungan dengan perizinan terkait acara seperti izin kepada polisi atau izin kepada keamanan dan lain-lain. Agar apa? Terselenggara kegiatan seminar ini dengan baik dan lancar. Nah, presensi hari ini silakan teman-teman masuk pada link tersebut sehingga dapat diakses dan dapat melakukan presensi untuk hari ini. Nah, teman-teman jangan lupa diisi presensinya dan disaksikan materinya. Karena kebiasaan ini link presensi ini dibagi. Ya, ini terlihat karena banyaknya penonton video dengan pengisian presensi, banyak pengisian presensi. Jadi masih ada yang kirim link. Ya, semoga mendapatkan hidayah pengirim link tersebut sehingga bisa benar-benar jadi mahasiswa, ya, jangan jadi pecundang. Oke, saya lanjutkan. Nah,
Tugas perkuliahan hari ini atau tugas perkuliahan kita yang pada umumnya adalah penyelenggaraan event seminar nasional. Nah, penyelenggaraan event seminar ini merupakan tugas bagi teman-teman sekalian. Seminarnya nanti silahkan dirancang sekalian mau seminar seperti apa, bahwa yang menjadi garis bawah di sini adalah event seminar nasional. Nah, secara rinci berikut akan saya jelaskan bahwa event pelaksanaan ini bisa dilaksanakan Desember atau paling lambat Januari minggu kedua. Ya, bolehlah minggu kedua, asal tidak di Januari minggu terakhir, karena biasanya semester ganjil sudah habis. Nah, kemudian membuat susunan kepanitiaan seminar. Kayak tadi, siapa ketuanya, penanggung jawab, dan lain-lain. Nah, untuk penanggung jawab adalah saya atau Bapak ya, karena yang ngajar seminar itu saya ada 2 kelas, kemudian Pak Anies 1 kelas, Pak Wida 1 kelas, atau mungkin Pak Anies 2 kelas, saya lupa. Jadi ada saya, ada Pak Anies, ada Pak Wida. Ada 3, itu adalah penanggung jawabnya, ya. Jadi Pak Anies, Pak Akbar, Pak Wida. Kemudian membuat susunan kepanitiaan lagi, yaitu panitia besar. Nah, sebenarnya pengingat tadi saya hanya menyebutkan kepanitiaan besar. Nah, untuk kepanitiaan kecil, maaf, ini adalah pembantu atau yang membantu teman-teman yang tergabung dalam kepanitiaan besar. Jadi di panitia besar itu ada beberapa si, ya, ada beberapa si. Nah, si ini nanti dibantu oleh panitia kecil. Nah, nanti ada 5 kelas, ya, A, B, C, D, dan E. A dan E ini saya pengampunya. Mungkin Pak Anies A, F, B, dan C. Kemudian D-nya ada Pak Wida, misalkan seperti itu. Nah, silakan teman-teman dalam setiap kelas, ya, kurang lebih ambil 10 orang yang ditunjuk per kelas itu masuk dalam kepanitiaan besar. Jadi A 10 orang, B 10 orang, C 10 orang, dan E 10 orang. Kalau E biasanya Pak, E ya apa namanya jumlahnya hanya 10 katakanlah seperti itu. Itu bagaimana masuk semua? Nah, untuk E yang misalkan jumlahnya 10 atau 15, nanti mungkin kita ambil 3 orang saja sebagai masuk di kepanitiaan besar. Ya, di panitia besar tersebut, kemudian nanti secara diskusi bersama segera membentuk susunan kepanitiaan. Ya, siapa ketuanya di panitia besar tersebut, kemudian panitia kecil di sini segera masuk ke susunan kepanitiaan tersebut. Siapa yang menjadi ketua, siapa yang menjadi bendahara, wakil, dan lain-lainnya, itu saya serahkan kepada teman-teman yang tergabung dalam kepanitiaan tersebut. Oke. Nah, pelaksanaan mahasiswa atau pelaksana di sini adalah mahasiswa tingkat 4, A sampai E. Ya. Kemudian pesertanya ini tingkat 2 dan tingkat 3. Pelaksanaan bersifat wajib, ya, semuanya harus ikut, tingkat 2 dan tingkat 3. Kemudian pada minggu kedua dan 4 pada November hingga Desember 2021, panitia memberikan report atau raport pengerjaan seminar. Jadi kepada kami, kepada penanggung jawab. Di sini kami ingin mengecek atau melihat bagaimana perkembangan pelaksanaan seminar tersebut. Jadi silakan konsultasi boleh dilakukan di minggu kedua dan keempat
terkait kegiatan tersebut. Jadi tugas yang pertama atau tugas yang perlu digarap dahulu adalah membentuk 10 perwakilan kelas atau perwakilan kelas saja sebagai panitia besar atau masuk dalam kepengurusan panitia besar. Nah, setelah panitia besar, kemudian ditentukan lagi, masuk, silakan diskusi pada masing-masing kelas, masuk siapa yang menjadi panitia, yang menjadi ketua, wakil, bendahara, dan lain-lainnya. Jumlahnya gimana, terserah, yang penting mewakili. Pak, nanti ada yang besar gimana? Enggak apa-apa. Asalkan pada setiap sesi jangan terlihat mendominasi, katakanlah yang paling banyak nanti dikonsumsi. Nah, konsumsi uangnya saya lah, nggak mungkin nanti. Ya, setiap si itu harus sama. Si yang saya maksudkan di sini misalkan yang panitia besar itu nanti misalkan ada sisa, ya karena tadi kan 10 di A sampai E, jadi 40. A sampai D ya 40, kemudian katakanlah 3 dari kelas E, jadi nanti ketua dipilih 1, misalkan butuh wakilnya 2, jadi 2, ada 3, kemudian nanti bendahara kamu butuh berapa, bendahara kamu nanti butuh 2, silakan diambil di situ, jadi ada 5, kemudian silakan panitia besar nanti masuk dahulu di bagian C tadi. Nah, sudah masuk semua, kemudian teman-teman yang masuk di panitia kecil, silakan nanti diorganisir masuk ke dalam sisi tersebut dari panitia besar. Misalkan saya butuh di panitia konsumsi ini ada 10 lagi, perlengkapan ada berapa lagi, silahkan. Nanti hak progresif dari ketua ya, yang untuk penentu berapa banyak susunan kepanitiaan. Nanti kita bisa diskusi lagi di minggu kedua dan minggu keempat. Oke, thank you. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi kami minta tolong dipersiapkan lagi kepanitiaan seminar untuk pengadaan tahun 2022 bisa Januari atau Desember 2021. Silakan diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Saya atau kita di pengampu seminar nanti akan membantu teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, di pertemuan 8 ini merupakan pertemuan terakhir bagi kami memberikan materi. Pertemuan 9 hingga pertemuan 15 atau 16, terserah teman-teman gunakan untuk membentuk kepanitiaan atau susunan kepanitiaan tersebut. Ya, jangan sampai dalam kepengurusan atau dalam pembentukan ini terlalu lama. Silakan dimanfaatkan pertemuan 9 hingga pertemuan 16. Jadi untuk ke depan lagi saya tidak akan mengisi lagi di jam atau jadwal yang sudah disepakati. Silahkan jadwal di pertemuan 9 hingga 16 ini dibuat pembentukan atau perencanaan kegiatan seminar tersebut. Nah, sekali lagi kami dari tim pengajar siap membantu teman-teman sekalian, siap memberikan arahan agar pelaksanaan ini dapat tercapai. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi Anda dan keluarga Anda yang ada di rumah. Terima kasih.